Oke, silakan disimak ya. Oke, ini soal yang pertama. Oke, bentuk sederhana yang ekuivalen dengan tangan kuadrat X dibagi dengan 1 ditambah dengan sekan X. Oke, coba Bapak tanya siapa nih? Zahra, coba bentuk dari tangan kuadrat itu diubah jadi apa, Zahra? Zahra tuh ada? Mana Zahra nih hilang? Ada yang tahu coba tangan kuadrat ditambah 1 itu rumus dari apa? Identitas apa? Ya, tangan kuadrat tambah 1 itu adalah rumus dari sekan. Halo, halo. Tangan kuadrat plus 1 itu adalah rumus dari sekan kuadrat ya. Nah. Oke, jadi jangan lupa nih, tangan kuadrat tambah 1 itu adalah sekan kuadrat. Oke, di sini adalah tangan kuadratnya saja, berarti kita rubah ya. Nah, menjadi sekan kuadrat dikurang dengan 1, nah dibagi dengan 1 ditambah dengan sekan X. Nah, dari sini satunya itu bisa aku coba jadi 1 kuadrat ya. Nah, sehingga ini menjadi bentuk selisih kuadrat. Oke, berarti ini diubah jadi sekan X ditambah 1, nah, dikali dengan sekan X dikurang 1. Nah, oke, dibagi dengan 1 ditambah dengan sekan X. Nah, oke, di sini habis ya. Berarti hasilnya adalah sekan X dikurang dengan 1. Nah, sekan itu adalah bentuk dari 1 per cos. Nah, dikurang dengan 1 ya. Oke, hasilnya ini kali silang, berarti 1 dikurang dengan cos X dibagi dengan cos X. Nah, oke, jadi jawabannya yang A. Oke, silakan kalau ada pertanyaan untuk soal nomor 1. Ya, dihafalkan lagi ya identitas trigonometrinya. Oke. Kalau nggak ada, lanjut ke nomor kedua. Nomor 2, bentuk yang ekuivalen dengan 2 tan X dibagi dengan 1 ditambah tangan kuadrat. Oke, kita sederhanakan. Di sini tangan itu ubah jadi sin per cos ya. Nah, berarti jadi 2 sin X dibagi dengan cos X. Nah, dibagi dengan yang bawah ini kan rumus dari tadi sekan kuadrat ya. Nah, berarti ini kan 1 per cos. Nah, tapi kuadrat ya. Oke, sehingga ini kalau dibalik kan jadinya 2 sin X dibagi dengan cos X. Nah, dikali dengan cos kuadrat X. Oke, ini habis ya. 1. Nah, berarti jadinya 2 dikali sin X dikali cos X. Oke, jawabannya yang A. Oke, masih simpel ya untuk nomor 1 dan 2. Silakan ada pertanyaan dulu. Gimana? Sudah jelas? Halo, halo. Pada kemana nih? Jelas, Pak. Jelas ya. Oke. Oke, lanjut. Soal berikutnya nomor 3. Nah, oke. Kira-kira ini jawabannya apa nih?
Ini kan sama kayak di buku paket ya, cuman kalau yang di buku itu kalau nggak salah bentuknya cos ya. Nah, di sini ada sin pi per 10x dikali sin pi per 9x kali sin pi per 8x dan seterusnya sampai sini ada sin x. Nah, sebelum ke sin x, di sini kan pasti ada bentuk yang ini ya, ada bentuk sin pi per 1 ya. Nah, sebelum sin x dikali x. Nah, sin 180 itu kan nilainya berapa? 0 ya. Nah, sin 180 itu nilainya sama dengan 0. Nah, maka ini kan bentuk perkalian tuh. Nah, jadi kalau perkalian yang dikalikan dengan 0, itu hasilnya adalah pasti 0. Oke, gitu ya kurang lebih untuk soal nomor 3. Oke, lanjut nomor 4. Nah, nilai dari sin arcus cos, kemudian sin 30 ditambah cos kali sin inverse dari cos 60. Nah, berarti kita kerjakan yang dalam kurung dulu ya. Nah, ini berarti jadinya sin dari cos inverse. Nah, sin 30 adalah nilainya setengah. Kemudian ditambah dengan cos kali sin inverse dari cos 60 itu sama dengan sin 30, berarti setengah juga ya. Nah, oke, berarti sin dari cos inverse dari setengah. Nah, cos inverse dari setengah itu berarti cos berapa yang hasilnya setengah? Berarti cos 60 ya. Nah, berarti sini sin 60 ditambah dengan cos dari sin inverse setengah, berarti sin berapa yang hasilnya setengah adalah sin 30 ya. Nah, sini cos 30. Oke, sin 60 berarti setengah akar 3 ditambah dengan cos 30 berarti setengah. Oke, jadi jawabannya adalah setengah akar 3 ditambah, oh ya ini cos 30 setengah akar 3 juga ya. Oke, ini jadinya akar 3. Oke, itu untuk pembahasan nomor 4, jadi jawabannya yang B. Oke, nanti kalau ada pertanyaan langsung aja ya ditanyakan. Kalau nggak ada, Bapak terus lanjut. Oke, kemudian nomor 5, ya kemarin ini sudah disampaikan ya relatannya, jadi untuk option yang A itu Bapak lupa kasih setengahnya ya. Jadi setengah akar 3 dikurang, ini harusnya sepertiga akar 3 ya. Ya, ini relatannya. Oke, option yang A ini 1/3 akar 3 harusnya. Oke, tapi nggak apa-apa, kemarin sudah dibonusin ya untuk soal nomor 5. Nah, jadi untuk soal nomor 5, di sini berarti kalian cari satu-satu dulu ya. Nah, tangan 45 berarti kan nilainya adalah 1 dikali dengan cos 60 nilainya adalah setengah dikurang setengah dikali dengan setengah akar 3. Oke, dibagi dengan sin 60 berarti setengah akar 3. Oke, hasilnya adalah sini setengah dikurang 1/4 akar 3 dibagi dengan setengah akar 3. Oke, ini caranya sini kan penyebutnya paling besar ada 4 ya. Nah, jadi biar gampang kalian kalikan dengan 4 akar 3 ya. Jadi atas bawah kalikan dengan 4 akar 3. Nah, gitu. Jadi biar mempermudah pekerjaan ya. Nah, jadi kalau setengah dikali 4 akar 3 kan jadinya 4 bagi 2, 2 kali akar 3. Berarti 2 akar 3 dikurang, ini berapa? 4 bagi 4 habis, akar 3 kali akar 3 adalah 3. Nah, berarti 2 akar 3 dikurang 3 dibagi dengan bawahnya setengah kali 4, 2 kali 3 berarti 6 ya. Nah, ini pecah jadi masing-masing, berarti 2 akar 3 bagi 6 berarti 1/3 akar 3 dikurang dengan setengah.
Nah, oke. Ini jawabannya yang A. Oke, kembang ya. Ini masih tentang sudut istimewa nih untuk soal nomor 5. Oke, lanjut. Soal nomor 6. Bentuk dari kosekan 90 dikurang theta. Oke, ini kosekan 90 min theta. Ini langsung ya, jadi sama dengan sekan theta. Jadi ini di kuadran 1 semuanya positif. Jadi kosekan 90 min theta itu sama dengan sekan. Bentuk lainnya misalkan sin 90 dikurang theta. Nah, ini menjadi cos theta. Kemudian bentuk cos 90 dikurang theta. Nah, itu sama dengan sin theta. Kemudian tangen 90 dikurang theta. Nah, itu sama dengan tangan 90 min theta. Jadi apa? Ayo, ada yang tahu? Tangan 90 min theta itu jadi halo. Tangan 90 min theta, ayo, itu jadi bentuk kotangan ya. Nah, ini kotangan theta. Oke, ini wajib kalian hafal ya. Jadi nanti masuk ke bab berikutnya ini dipakai seterusnya ya untuk sifat-sifat yang ini yang di awal. Oke, itu nomor 6, terus nomor 7. Nah, ini kelihatannya susah ya. Tapi kalau kalian pasangkan di sini ada sin kuadrat 25 dengan sin kuadrat. Nah, nanti kan arahnya ke sini ya. Jadi arahnya itu nomor 7 sin kuadrat theta ditambah dengan cos kuadrat theta itu sama dengan 1 ya. Nah, jadi sini kalian arahkan ke dalam bentuk sin kuadrat tambah cos kuadrat ya. Oke, berarti di sini soalnya adalah sin kuadrat 25 ditambah dengan sin kuadrat 40. Kemudian ditambah dengan sin kuadrat 50 ditambah dengan sin kuadrat 65. Nah, oke. Bentuk yang sama kita pasangkan ya. Yang ini dengan yang ujung nih. Nah, ini sama yang ini. Nah, kenapa ini sama? Soalnya nanti kan sin kuadrat 25 ditambah dengan sin kuadrat 65 itu sama dengan cos kuadrat dari 90 dikurang 65. Nah, berarti cos kuadrat 25. Oke, ini kan nilainya adalah 1 ya. Ditambah dengan yang ini sin kuadrat 40. Nah, ditambah dengan ini sin kuadrat 50, nilainya sama dengan cos kuadrat 90 dikurang 40 ya. Nah, jadi sini cos kuadrat 40. Nah, ini sin kuadrat tambah cos kuadrat, nilainya sama dengan 1. Oke, tinggal jumlahkan ya. Berarti 1 tambah 1 sama dengan 2. Oke, ini jawabannya C. Nah, kan dari soal 1 sampai 7 itu gak makan waktu banyak ya. Jadi cukup simpel nih. Kalau kalian paham konsepnya ya. Oke, itu nomor 7. Kemudian nomor 8. Nah, rumus dari periode itu sama dengan 2pi dibagi dengan, kalau di buku istilahnya B ya. Berarti sini 2pi dibagi dengan B-nya sini adalah angka yang sebelum X. Berarti sini 1/4 ya. 2pi dibagi 1/4. Nah, ini hasilnya adalah 8pi. Oke, jawabannya yang E. Nah, simpel ya. Jadi periode adalah 2pi dibagi B, di mana B-nya adalah di depan dari X-nya tadi ya. Depan sin BX. Di B-nya adalah 1/4.
Oke, lanjut nomor 9. Nah, 9 jika fungsi fx sama dengan a kuadrat cos ax dikurang 7. Nah, sini katanya memiliki periode 2pi per 3. Nah, jadi bentuk dari fx sama dengan a kuadrat dikali cos ax. Nah, dikurang dengan 7. Itu periodenya katanya 2pi per 3. Oke, periode itu apa? Berarti periode itu kan sama dengan, kalau di sini 2pi, rumusnya tadi 2pi per B ya. Nah, oke, ini tinggal samakan, atasnya sudah sama-sama 2pi, berarti B-nya adalah 3 ya. B di sini berarti sama dengan A ya. Oke, sehingga rumus fungsinya berubah menjadi fx sama dengan 3 kuadrat, berarti 9 cos 3x dikurang 7. Oke, ditanya adalah nilai minimum ya. Oke, berarti nilai minimum itu tercapai saat nilai dari cos-nya itu sama dengan min 1 ya. Nah, jadi minimum terjadi saat cos 3x itu bernilai negatif 1. Nah, sehingga nilai minimumnya F minimum itu sama dengan 9 kali minus 1 dikurang 7. Oke, berarti min 9, min 7 adalah min 16. Nah, ya. Oke, sedangkan untuk nilai maksimumnya berarti diambil saat nilai cos-nya sama dengan 1. Sedangkan untuk nilai maksimumnya, nah, berarti di sini saat nilai dari cos 3x-nya bernilai sama dengan 1. Oke, sehingga nilai dari F max itu sama dengan 9 kali 1 dikurang 7. Ini sama dengan 2. Oke, itu kalau ditanya nilai dari minimum ya. Oke, jadi nomor 9 jawabannya adalah negatif 16. Oke, sampai nomor 9 dulu. Ada yang mau tanyakan dulu nggak? Kira-kira Bapak jelasinnya kecepatan nggak? Atau gimana? Ya kan, kalau kecepatan bilang aja ya. Biar diperlambat. Nggak kecepatan kok, Pak. Enggak ya, aman ya. Sip. Oke, nanti ini PPT-nya Bapak share ya di grup, di GCR-nya. Oke, kalau nggak ada, lanjut. Soal berikutnya nomor 10. Nah. Oke, nilai dari kotangan negatif 5 per 4 pi adalah, nah ini bentuknya bisa kita tulis ya. Jadi kotangan dari negatif A, oke, sebelumnya ke sifat dulu, kotangan dari min A, nah itu sama dengan min dari kotangan A. Nah, sehingga ini tanda negatifnya kita keluarin dulu, berarti ini sama dengan negatif dari kotangan 5pi per 4. Oke, sama dengan negatif dari kotangan itu kan lawan dari tangan ya. Nah, berarti 1 per tangan 5 per 4 pi. Oke, berarti bisa kita tuliskan nih. Negatif dari 1 per tangan dari pi per 4 ditambah dengan pi. Oke, berarti ini sama dengan negatif dari 1 dibagi dengan tangan dari pi per 4. Oke, hasilnya adalah negatif 1. Oke, gitu ya untuk soal nomor 10. Silakan kalau ada pertanyaan. Jawabannya yang oke, nggak ada. Nah, berikutnya nomor 11. Oke, sini sudah masuk dalam persamaan ya untuk nomor 11.
Nah, jadi himpunan penyelesaian dari cos 2x ditambah 5 sin x tambah 2 sama dengan 0. Nah, untuk x-nya di antara 0 sampai 2 pi adalah, nah pertama kita rubah dulu. Yang bentuk cos 2x itu kan sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat x. Nah, ditambah dengan 5 sin x. Kemudian ditambah 2 sama dengan 0. Oke, kita sederhanakan. Berarti min 2 sin kuadrat x ditambah dengan 5 sin x ditambah dengan 3. Oke, biar enak kita kalikan dengan negatif 1 ya, kiri kanan. Berarti ini jadi 2 sin kuadrat x dikurang dengan 5 sin x dikurang 3. Oke, ini pemfaktorannya boleh kalian misalkan ya. Misalkan sin x-nya itu sama dengan p. Nah, berarti kan jadinya 2p kuadrat dikurang 5p dikurang 3 sama dengan 0. Oke, ini cara memfaktorkannya. Berarti kalau kalian ingat pelajaran kelas 10 dulu ya. Nah, jadi 2-nya itu kali ke belakang nih. Nah, jadinya sini ya, sisa p kuadrat dikurang 5p dikurang 2 kali 3 adalah 6. Nah, gitu. Oke, untuk yang ini kan berarti kalian sudah bisa ya. Jadi cari dua bilangan kalau dijumlah negatif 5, tapi kalau dikalikan adalah negatif 6. Berarti bilangannya adalah P berapa nih? Berapa sama berapa? Dijumlah min 5 dikali min 6. Ya, P plus berapa? Plus 1 atau plus 6? Ya, P kuadrat dikurang 5P min 6 sama dengan 0. Berarti difaktorkan jadi P plus 1 ya. P plus 1 dikali P min 6. Nah, jadi kan kalian jumlahkan nih, 1 tambah negatif 6 kan negatif 5. Kemudian 1 kali negatif 6 adalah negatif 6. Oke, tapi jangan lupa tadi kan di awal dikalikan 2 ke belakang ya. Nah, berarti sini kita bagi 2 dulu. Nah, dibagi 2. Oke, jadi diperoleh sini P-nya adalah negatif setengah. Nah, atau P-nya sama dengan 3. Ketika 3 kan sepertinya tidak memenuhi ya. Oke, berarti jawabannya adalah yang nilai sin X sama dengan negatif setengah. Nah, jadi sin X sama dengan negatif setengah. Oke, negatif setengah itu berarti kan sama dengan sin 210 ya. Nah, berarti X-nya adalah 210 ditambah K dikali 360. Untuk K-nya 0 berarti X-nya adalah 210. Kemudian untuk yang satunya lagi berarti X-nya sama dengan 180 kurang 210 berarti minus 30 ditambah K dikali 360. Ya, untuk K-nya 0 kan nggak mungkin ya, negatif hasilnya. Berarti K-nya mulai dari 1. Ya, berarti X-nya negatif dari 300. Positif ya. Nah, positif dari 330 derajat. Nah, jawabannya mana nih? 210 sama 330. Itu kalau dibuat dalam radian, berarti kan 210 per 180 dikali pi ya. Bis kita bagi 2. Atau bagi 3 bisa ya. Bagi 3 berarti sama dengan 7 per 6 pi. Sedangkan untuk yang 330 berarti sini 330 dibagi 100 dikali pi. Habis. Oke. Jadi jawabannya adalah berapa nih? 11. Ini 180 ya.
33 dengan 18 kira-kira bisa dibagi 3, berarti sini jadi 11 per ini bagi 6. Oke, jadi 7pi per 6 sama 11pi per 6. Oke, jawabannya yang E. Ya, ada yang bertanyakan dulu, silakan sampai nomor 11. Oke, kalau nggak ada, lanjut ya. Nomor 12. Nah, nilai dari sin kuadrat dikali dengan 1 ditambah kotangen kuadrat. Nah, oke, ini caranya kalikan ke dalam ya. Jadi sin kuadrat X dikali 1 ditambah dengan kotangen kuadrat X. Nah, ini kali silang ke sini berarti jadinya sin kuadrat X ditambah ini ke sini berarti sin kuadrat dikali dengan kotangen kuadrat. Nah, oke. Ini sin kuadratnya tetap. Nah, ditambah dengan sini sin kuadrat X dikali dengan kotangan itu adalah 1 per tangan ya. Nah, atau kita ubah jadi biar sinnya kehabis jadi cos kuadrat dibagi dengan sin kuadrat. Ini habis. Jadi sin kuadrat tambah cos kuadrat itu nilainya sama dengan 1 ya. Nah, oke, itu soal nomor 12. Ada yang mau tanyakan dulu, silakan. Itu PG-nya sudah selesai ya. Jadi 1 sampai 12. Nah, kan cuma sebentar ya tuh. 30 menit selesai. Oke, gimana? Safinka jelas? Sasi? Halo, anak-anak. Jelas, Pak. Jelas ya? Ya. Ya, itu untuk PG-nya ya. Sekarang yang esai singkat. Nah, di sini poinnya cukup besar ya. Untuk soal nomor 1, 12. Untuk soal 2, 10 poin. Untuk nomor 3, itu tinggal kalian pilih benar atau salah ya. Nah, nilainya 15 poin tuh. Lumayan. Oke, kita bahas dulu untuk nomor 1. Nah, ini. Oke, untuk intervalnya dari 0 sampai 360. Nah, 0 sampai 360. Penyelesaian dari sin 4x dikurang 10 sama dengan cos 60 adalah. Nah, di sini berarti kita lihat dulu ya. Sini nilai dari cos 60 itu kan sama dengan setengah ya. Nah, berarti jadi sin 4/10 sin sama dengan sin ya. Berarti kita ubah dulu setengahnya menjadi sin. Berapa yang hasilnya setengah adalah sin 30 ya. Oke, sin 30. Nah, berarti tadi persamaannya untuk sin sama dengan sin ada 2 macam ya. Nah, berarti jadinya 4x dikurang 10 sama dengan 30 ditambah K dikali 360. Oke, jadi 4x-nya adalah 40 ditambah K dikali 360. Oke, kita bagi 4 ya. Berarti jadinya ditambah K dikali 90. Oke, perhatikan intervalnya itu dari 0 sampai 360 ya. Jadi untuk yang pertama ini X-nya adalah 10.
Ketika K-nya 1 berarti 90 tambah 10, 100. Ketika K-nya 2 berarti 180 tambah 10 berarti 190. Ketika K-nya 3 berarti 270 tambah 10, 280. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, 4X dikurang 10 sama dengan 150. Berarti sini 150 ditambah K dikali 360. Oke, berarti 4X-nya adalah 160 ditambah K dikali 360. Oke, sampai sini bisa kalian bagi 4 dulu ya. Nah, ini bagi 4. Oke, sehingga hasilnya adalah X sama dengan 160 bagi 4 adalah berapa? 40 ditambah K dikali 90. Untuk K-nya 0 berarti nanti X-nya adalah 40 derajat. K-nya 1 berarti 130. K-nya 2 berarti 220. Sama yang terakhir K-nya 3 berarti 310. Nah, jadi penyelesaiannya ada 8 ya. Kemarin ada yang jawab 4 saja. Bapak kasih nilai 6 poin ya. Jadi kalau yang lengkapnya ini ada 8. Oke, berarti himpunan penyelesaiannya sini ada paling kecil 10, kemudian 40, kemudian 100, kemudian 190, kemudian 280, 220 ya. 220, kemudian 280, 310. Bentar, ada yang kurang nih satu lagi apa ya? 10, 40, 100. Oh ya, ini ya, 130 ya. Nah, oke. Jadi solusinya ada 8 ya. 10, 40, 100, 130, 190, 220, 280, sama 310. Oke, itu soal nomor 1. Nah, silakan, ada pertanyaan dulu untuk soal nomor 1. Oke, nggak ada ya. Lanjut soal nomor 2. Nah, himpunan penyelesaian dari persamaan cos 4X ditambah 3 sin 2X sama dengan negatif 1. Oke, ini caranya kita ubah dulu ya. Sini jadi cos 4X ditambah 3 sin 2X ditambah 1 sama dengan 0. Oke, berarti ini jadinya 1 dikurang 2 sin kuadrat. Nah, sini 4X berarti sini jadi setengahnya 2X ya. Ditambah dengan 3 sin 2X ditambah dengan 1. Nah, oke, ini kita sederhanakan. Berarti jadi min 2 sin kuadrat 2X. Kemudian dikurang 3 sin 2X. Ditambah ya. Tambah 3 sin 2X. Kemudian ditambah 2. Kita kalikan negatif, berarti jadinya 2 sin kuadrat X dikurang 3 sin 2X, kemudian dikurang 2. Nah, ini langsung dikali min ya, berarti jadi min 2 sama dengan 0. Nah, jadinya 2 sin 2X ditambah 1 dikali dengan sin 2X dikurang 2. Oke.
Nah, dari sini yang ini tidak memenuhi ya, sin 2x sama dengan 2. Nah, ini tidak memenuhi. Oke. Nah, maka kita ambil yang 2 sin 2x plus 1 sama dengan 0 ya. Nah, maka yang diambil adalah 2 sin 2x ditambah 1 sama dengan 0. Nah, berarti sin 2x sama dengan negatif setengah. Nah, oke. Yang dicari sin berapa yang hasilnya adalah negatif setengah. Di sini kalian ubah kayak tadi ya. Berarti sin 2x sama dengan sin 210. Karena kuadran 3 dan 4 nilai sinnya negatif. Oke, berarti yang pertama sini 2x sama dengan 210. Oke, berarti 2x sama dengan 210 ditambah K dikali 360. Oke. Untuk K-nya 0 berarti nanti X-nya adalah 105 ya. Bagi 2 nih. Berarti X-nya adalah 105. Kemudian yang satunya lagi berarti 2x sama dengan 180 kurang 210 berarti minus 30 ditambah K dikali 360. Oke, berarti X-nya adalah negatif 15 ditambah K dikali 180. Oke, untuk K-nya 0 berarti X-nya negatif 15. Mana nih? Tidak masuk di interval ya. Oh ya, untuk nomor 2, oh ya tadi intervalnya 0 sampai 180 ya, tadi kepotong. Oke, ini intervalnya dari 0 sampai 180. Nah, untuk K-nya 0 kan nggak masuk ya. Oke, untuk K-nya 1, berarti nanti dapat X-nya adalah negatif 15 ditambah 180. Berarti 165. Nah, jawabannya ada 2 ya, 105 sama 165. Nah, kemarin di soal nomor 2 ada yang jawab 195. Nah, itu salah ya. Jadi yang betul adalah 165. Oke, itu 1 dan 2. Silakan, ada pertanyaan? Oke. Oh, ada soal terakhir ya, soal nomor 3. Oke, ini kebanyakan jawabannya benar ya. Jadi untuk nomor 3 ini, nah, bentuk dari sin pangkat 4x dikali 2 sin kuadrat x kali cos kuadrat x ditambah dengan cos pangkat 4x. Nah, ini bisa kalian rubah sebenarnya ya. Bentuk yang ini sebenarnya bisa ditulis menjadi sin kuadrat ditambah dengan cos kuadrat yang dikuadratkan. Nah, ini kan sin kuadrat tambah cos kuadrat kan 1 ya. 1 kuadrat adalah 1. Nah, coba yang sebelah kanan ini nilainya sama nggak? Sekan itu kan berarti sama dengan 1 per cos dikali dengan cos kan ya. Oke, berarti 1 sama dengan 1. Jadi dia terbukti. Oke, jadi untuk nomor 3 jawabannya adalah benar ya. Nah, kan selesai ya. Tuh cuma berapa menit? 35 menit ya. Soal PTS-nya. Nah, sebenarnya kalian masih punya banyak waktu tuh. Jadi soalnya ini sengaja Bapak buat sesuai kisi-kisi ya. Jadi nggak terlalu susah juga. Ya, oke. Materinya sudah selesai. Silakan kalau ada yang mau tanyakan boleh.